Perjalanan Ahmad Kainama memeluk agama Islam. Hidayah selalu datang kepada siapa saja yang terus berjuang mencari kebenaran. Seperti yang terjadi pada lelaki bernama Ahmad Kainama ini. Terlahir sebagai pemeluk agama Kristen yang taat, pria keturunan Ambon ini memutuskan menjadi seorang Muslim karena memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus. Saya jadi mualaf tahun 2009. Mengapa saya memilih Islam? Karena saya ingin menjadi saksi bahwa saya adalah orang yang benar-benar mencintai Yesus. Ketika Anda mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya engkau mencintai Yesus Kristus, ujar Ahmad Kainama. Lebih lanjut, ia mengatakan hal yang membuatnya berubah adalah setelah ia mempelajari Injil. Ia memahami bahwa Nabi Isa ternyata juga menjalankan puasa, salat, disunat, wudhu, tahajud dan bersedekah. Semua itu dilakukan pula oleh umat Islam, ujar Ahmad Kainama. Setelah menjadi Muslim, kehidupannya berubah. Ia merasa keyakinannya diuji karena tidak ada satu orang pun keluarganya yang menerima ia menjadi seorang Muslim. Ia hidup sendiri, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa fasilitas selama ini yang ia miliki seperti mobil, dan baju-baju. Sampai ia harus tinggal menumpang di sekolah legenda wisata, Global Mandiri, Cibubur, dan ia tidur di studio musik. Namun ia tetap pada pendiriannya. Kemampuannya bermusik pun akhirnya malah membuat ia diterima menjadi pengajar di studio musik sekolah tersebut. Meski keluarga semuanya memusuhi, fasilitas yang ia miliki hilang. Tapi ia merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah dan kedamaian batin kepadanya. Ia bersyukur telah terlahir kembali menjadi seorang Muslim dan meyakini telah berada di jalan yang benar. Tak butuh waktu lama bagi Ahmad Kainama untuk segera berdakwah selepas bersyahadat. Ia bahkan pernah menjadi ketua paguyuban mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa, MASK, dan telah mengislamkan ratusan orang. Menurut Kainama, dakwah yang dilakukannya itu awalnya tak sengaja. Maksudnya, kepada lingkungan sekitar dan kerabatnya, ia coba menjelaskan mengapa menjadi Muslim. Dari penjelasan itu muncul diskusi yang akhirnya mendorong Kainama memaparkan mengapa Islam dipilihnya. Kainama mengaku ia lebih memilih untuk berdakwah di kalangan non-Muslim lantaran itu mempermudahnya untuk memaparkan kebenaran Islam. Kalau berdakwah di kalangan Muslim, tentu mereka lebih tahu soal itu. Selama itu pula, Kainama tetap semangat, bahkan semakin bersemangat guna memaparkan kebenaran Islam. Sejak tahun 2012, ia dipercaya Masjid Agung Sunda Kelapa untuk mengisi kajian Kristologi setiap hari Sabtu. Namun, menurutnya saat ini dakwah Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena banyak pendakwah itu hanya sekadar bicara, apalagi kalau sudah jadi artis. Agustinus Christoffel Kainama, masuk Islam tahun 2009, bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Keputusannya menjadi Muslim, bukan karena mendengarkan lantunan dan mempelajari Al-Quran, melainkan karena ia memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus. Apa yang membuat ia berubah? Rupanya setelah ia mempelajari Injil. Dari situ ia memahami Nabi Isa ternyata juga menjalankan puasa, salat, disunat, wudhu, tahajud dan bersedekah. Baginya itu adalah keputusan yang tepat. Tahun 2000 sampai 2010 ialah masa tersulit bagi Kainama. Atas petunjuk Allah, akhirnya keputusannya untuk memeluk Islam kian bulat. Ia mendatangi Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat, untuk membaca syahadat dan menjadi mualaf.
Dalam buku hariannya tertulis dia masuk Islam dan pertama kali membaca kalimat syahadat pada tanggal 26 Agustus tahun 2009, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bertempat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat. Berjalan dari titik nol, setelah menjadi seorang mu'alaf, tidak membuat Kainama menderita. Karena ada kekayaan lain yang luar biasa besarnya, yakni 2 kalimat syahadat, pembuka jalan menuju kebenaran.